Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Terima kasih semuanya bisa hadir di sini, ya. Karena mengejar materi yang mungkin belum tersampaikan, jadi biar nggak utang materi ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan bahas mengenai physical layer ya. Physical layer tentunya ini ada kaitannya juga dengan perangkat ya, perangkat fisik gitu ya. Nah, modelnya. Karena di jaringan tentunya kita harus mengenal perangkat-perangkat jaringan gitu ya. Kemudian bagaimana komunikasinya gitu ya. Bagaimana media atau pesan itu dikirimkan. Kemarin kita juga sudah bahas mengenai proses pengiriman ya. Ada model enkapsulasi gitu ya. Ada sequencing, kemudian proses pengiriman model apa pengkodean bit gitu ya. Nah, ini kita akan belajar mengenai eh, lapisan fisik. Ya, tentunya balik lagi gitu ya. Bagaimana komunikasi itu bisa berjalan, bisa terlaksana, tentunya ada yang namanya protokol gitu ya. Seperti yang kemarin-kemarin ya, protokol yaitu adalah aturan dalam berkomunikasi. Ya, tentunya setiap komunikasi gitu ya, tentunya ada yang mengatur yaitu namanya protokol ya. Jadi semua komunikasi tentunya harus mengikuti aturan ya modelnya. Oke. Nah, views of the physical layer. Nah, ya, tentunya kalau kita mau komunikasi, ya, tentunya kalau kita mau koneksi, internet gitu ya. Ya, ada baiknya kita juga harus memahami perangkat fisiknya gitu ya. Nah, tentunya di dalam jaringan ya kita harus mengerti ya perangkatnya, modelnya, koneksi tipe koneksinya gitu ya. Nah, ketika kita berkomunikasi tentunya modelnya menggunakan seperti apa sih gitu ya. Ya, koneknya seperti apa sih? Nyambungnya seperti apa sih gitu ya. Entah itu misalnya kita pakai handphone gitu ya. Entah itu kita pakai apa namanya? Wireless gitu ya modelnya. Nah, tentunya koneksi atau komunikasi ini harus ada gitu ya. Entah itu pakai kabel, entah itu pakai apa eh, wireless gitu ya. Tentunya kita juga harus melihat ya kita komunikasinya pakai apa gitu ya. Nah, umumnya gitu ya banyak kita memakai yang namanya wireless gitu ya. Kemudian kita pakai kabel gitu ya. Ya, tentunya kalau kita pakai yang namanya pakai kabel gitu ya, biasanya kan ada yang namanya kabel colokan kabelan gitu ya, pakai RJ45 gitu ya. Nah, ini ada yang dinamakan dengan Network Interface Card atau NIC ya. Nah, NIC ini gitu ya, ini yang bisa dibilang bahwa lapisan fisiknya adalah ini gitu ya modelnya. Nah, di setiap perangkat, di setiap eh, device gitu ya, tentunya eh,
bisa saja gitu ya. Yang namanya network interface card ini bisa lebih dari satu gitu ya modelnya. Modelnya seperti apa? Ya pakai kalau yang laptopnya masih mendukung yang namanya kabel RJ45, ya ini pasti ada ya modelnya. Kemudian laptopnya yang sudah mendukung wireless tentunya ya ada juga gitu ya. Atau juga ada lagi gitu ya. Pakai USB gitu ya. Ya, yang namanya USB ya, tipe atau USB apa convert ke LAN gitu kan ada ya. Nah, itu juga salah satu yang namanya network interface card gitu ya. Nah, kalau kita membandingkan gitu ya, lebih bagusan mana sih gitu ya? Pakai kabel, pakai WiFi, pakai wireless gitu ya. Lebih bagusan mana? Ya, tentunya balik lagi gitu ya. Kita berdasarkan kebutuhannya seperti apa gitu ya. Contoh misalnya ya kalau kita di kafe gitu ya. Kan banyak nih sekarang ya kafe-kafe buat nongkrong gitu ya, menawarkan koneksi WiFi gratis gitu ya. Kan nggak mungkin ya kita pakai kabel gitu ya. Jadi pelanggannya kalau konek internet mau nih silakan saya sediakan kabelnya. Nah, kan ya nggak sesimpel gitu ya. Nggak sesimpel itu. Pasti kan yang ditanyakan koneksi WiFi-nya ya password WiFi-nya apa gitu ya. Intinya. Nah, beda kalau kita dengan di perkantoran gitu, atau di kampus atau di lab gitu ya. Ya, tentunya apa? Ya, WiFi malah ribet gitu ya. Malah kurang optimal ya. Lebih enak ya pakai kabel gitu ya. Ya, jadi balik lagi gitu ya, bahwa bisa dibilang tidak semua koneksi fisik itu menawarkan tingkat kinerja ya yang sama. Tentunya balik lagi gitu ya. Kebutuhannya gitu ya. Ya, kalau kita di kafe nggak mungkin kita pakai kabel gitu ya. Tentunya harus pakai WiFi gitu ya, pakai hotspot. Nah, di physical layer kemarin kita juga sudah bahas ya proses enkapsulasi ya. Jadi di mana data itu ya dibungkus ya, yang namanya dibungkus, kemudian dikasih label, dikasih informasi TCP, nih proses pengirimannya TCP gitu ya. Nah, dinamakan TCP segmen, kemudian dibungkus lagi gitu ya. Ya, dikasih alamat tujuannya kemana nih. Nah, oh tujuannya ke Mas Naufal misalnya gitu ya. Maka dikasihlah yang namanya IP paket. Kemudian sebelum dikirimkan gitu ya. Kemudian dikonvert dulu ke dalam Ethernetnya ini gitu ya. Nah, inilah proses yang dinamakan enkapsulasi gitu ya. Nah, bagaimana data itu dikirimkan gitu ya. Nah, dikirimkan bukan satu gelondong ini dikirimkan gitu ya, tapi di convert ya, dikonvert ke dalam nilai bit 0110100001 gitu ya. Nah, kenapa seperti ini? Ya, ingat ya, yang namanya komunikasi perangkat, entah itu laptop, entah itu HP, entah itu komputer ataupun yang lain gitu ya. Ya, komunikasi yang selama ini gitu ya, ini adalah prosesnya seperti ini, 0101. Mesin itu, komputer itu tidak mengenal yang namanya bahasa-bahasa kita gitu ya. Yang mengenal adalah bahasa bit gitu ya modelnya. Maka dikirimkan 0101 itu sebagai tanda. Kemarin kita juga sudah bahas gitu ya komunikasinya. Nah, kemudian ya kalau kita berbicara mengenai eh, layar standar gitu ya atau layar OSI ya atau ya bisa dibilang eh, layar OSI gitu ya. Nah, ini bagian fisikal layar gitu ya. Jadi yang paling paling dasar gitu ya. Nah,
Dalam komponen physical layer, ya tentunya yang harus diperhatikan, gitu ya. Ini eh, yang pertama, ya ini ada physical komponennya, komponennya seperti apa, kemudian ada encoding, kemudian ada signal. Ya. Komponen fisiknya gimana? Ya perangkatnya itu, gitu ya. Entah itu apa switch, gitu ya, entah itu router, gitu ya, entah itu handphone, entah itu laptop, gitu ya, entah itu apalagi komputer, gitu ya. Ya, itu adalah komponen fisiknya, gitu ya, modelnya. Kemudian medianya gimana? Gitu. Medianya ya bisa menggunakan wireless, bisa menggunakan perangkat, ya, modelnya. Kemudian komunikasinya seperti apa, gitu ya? Ya, tergantung, gitu ya. Modelnya menggunakan seperti apa. Nah, kalau kita berbicara mengenai proses pengirimannya, balik lagi, gitu ya, bahwa perangkat itu yang bisa menerima dan bisa mengirimkan data, ya, modelnya tentunya, ya, yang harus kita pahami yaitu adalah network interface card-nya untuk mendeteksi bahwa itu adalah komponen fisiknya, gitu ya. Nah, seperti apa sih? Banyak juga ya. Ada yang namanya konektor, gitu ya. Ada yang bahan kabel dan sebagainya, gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana data itu dikirimkan, gitu ya? Bagaimana data itu disampaikan, gitu ya? Nah, tentunya balik lagi, gitu ya. Karena mesin hanya bisa mengenal bahasa bit 0101010001, gitu ya. Ya, nah ini ya 0110. Berarti kalau satu itu menandakan on, gitu ya. Kemudian nol itu menandakan off, gitu ya. Makanya kalau kalian lihat di belakang, gitu ya, ada switch, gitu ya. Itu kan kedap kedip kedap kedip kedap kedip. Nah, berarti itu ada yang lagi mengirimkan atau yang menerima data, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini ada beberapa jenis media, gitu ya. Tentunya kalau yang di bawah ini, ya, ini adalah signal, ya, yang dikirimkan dalam proses pengkabelan, gitu ya, modelnya. Kemudian yang di sini, ya, ini digunakan, ya, atau diibaratkan, ya, itu dengan proses fiber optik, ya. Tahu ya fiber optik, ya? Fiber optik itu yang biasa ada di jalan-jalan, gitu ya. Yang apa yang ada di tiang-tiang, gitu ya. Sekarang kan lagi marak-maraknya kabel fiber optik, gitu ya. Modelnya. Jadi ini ibaratnya terang, gitu ya. Berarti nilainya satu. Kemudian gelap, gitu ya. Berarti nol, gitu ya, modelnya. Ya udah, cuman gitu-gitu aja. No, gak apa, terang gelap terang gelap terang gelap, gitu ya, modelnya. Kemudian kalau yang ini wireless modelnya, gitu ya, model-model wireless, ya, jadi kayak gelombang, gitu ya, modelnya. Oke, nah, dalam proses transfer, gitu ya, tentunya mungkin saya rasa juga kalian sudah familiar ya yang namanya bandwidth, gitu ya. Oh Pak, saya langganan bandwidth gede Pak, 100 mega, gitu ya. 100 mega, gitu. Nah, tapi ingat, gitu ya, ya, nggak 100 mega yang kita kirimkan. Ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, bandwidth, ya, bandwidth kalau kita lihat di sini adalah kapasitas di mana media dapat membawa data, ya. Nah, biasanya juga bandwidth ini digunakan untuk mengukur jumlah data yang dikirimkan, gitu. Pak, saya langganan bandwidth 100 mega, Pak.
Ya, kenceng Pak, kenceng gitu ya. Nah, makanya biasanya bandwidth ini sebagai tolak ukur ya, tolak ukur dalam proses pengiriman data gitu ya. Nah, ini ya ada apa bisa dibilang ya proses bps ya, bit per second, kemudian ada kbps, ada megabit per second, ada gigabit per second, ada terabyte per second. Ya, nanti tinggal dikonversi saja gitu ya. Misalnya 1 bit itu berapa berapa kilobit per second. Oh, berarti 0,001 kbps, Pak. Nah, gitu ya modelnya. Kalau misalnya satu 1 mega per bit per second, ya, berapa nih? Ya, tinggal dibagi saja ininya. Gampang lah, tinggal dikonversi. Nah, eh, yang perlu diperhatikan ya dalam proses pengiriman data gitu ya. Kalau kita menggunakan patokannya bandwidth gitu ya, misalnya kalian sudah langganan 100 mega nih gitu ya. Tapi contoh misalnya eh, apa namanya? Saya download file 10 mega nggak langsung selesai, Pak. Tapi butuh berapa menit gitu ya. Nah, prosesnya nggak langsung karena saya langganan 100 mega gitu. Kemudian saya download file 10 mega gitu ya. Harusnya kan prosesnya nggak nggak sampai berdetik-detik gitu ya. Kan cuman sampai 1 detik kan sudah terkirim gitu. Nah, bukan seperti itu gitu ya. Jadi data itu dipecah-pecah kemudian dikirimkan per byte ya. Nah, pecahannya itu kan banyak nih, jadi dikirimkan satu-satu gitu ya. Jadi bukan data satu gelondongan zip-nya itu dikirimkan enggak gitu ya. Tapi dipecah-pecah dulu menjadi beberapa frame. Ya, nah, frame-nya ini dikirimkan satu per satu gitu ya. Adapun nanti misalnya ada koneksi yang lain gitu ya, tentunya ini juga akan dipecah-pecah juga gitu ya. Nah, nanti pecahannya itu bisa banyak atau prosesnya banyak, nanti bisa diakumulasi. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa jumlah transfernya gitu ya per detik itu berapa bandwidthnya. Nah, gitu ya modelnya. Nah, di dalam proses bandwidth ini ya ada yang namanya latensi ya. Latensi kalau kita lihat di sini adalah jumlah waktu termasuk penundaan untuk perjalanan data dari satu titik ke titik lain. Ya. Nah, contoh gimana? Contohnya di sini gitu ya. Jadi dari sini itu butuh 4 detik gitu ya. 4 detik misalnya. Kemudian dari sini lagi butuh yang namanya 5 detik gitu ya. Nah, berarti kan berkurang nih gitu ya untuk mengirimkan ke sini gitu ya. Ya, berarti ada kurang lebih 9 detik untuk prosesnya gitu ya. Kemudian ada yang namanya throughput. Nah, ini throughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Nah, ini biasanya ya, contoh misalnya download misalnya 1 mega gitu ya. Nah, bagaimana nih di sini supaya selesai supaya terkirimkan. Nah, dalam waktu dari perangkat 1, 2, 3 gitu ya. Perangkat 1 mengirimkan ke perangkat 3 gitu ya. Menggunakan apa downloadnya atau ngirimnya gitu ya. 1 mega ya. Ini selesai transfernya dalam berapa detik. Nah, gitu ya. Jadi misalnya 1 mega ini sudah terkirimkan gitu ya. Sudah sampai dalam waktu ya misalnya 1 menit gitu ya. Nah, itu kan berarti bisa diakumulasi gitu ya. Kemudian ada output. Nah, ini adalah ukuran data yang digunakan transfer ya,
selama periode tertentu sama hasil dari throughput ini ya. Kemudian throughput dikurangi ya atau bisa dibilang yang namanya traffic overhead gitu ya. Jadi kan ada setiap kali ada eh, apa namanya penundaan gitu ya atau apa namanya kalau bisa dibilang kayak proses eh, apa antrian gitu ya modelnya seperti itu. Nah, oke kemudian nah ini ada kabel. Nah, gini ya proses kabel ada banyak sekali model-model kabel ya yang biasa kita pakai di kampus umumnya gitu ya. Ya. Itu paling harganya nggak terlalu mahal ya sekarang ya. Mungkin kalau kalian mau ngecek di toko toko komputer itu kabelan gitu ya modelnya gitu ya. Nah, paling 1 meter itu sekitar 1000-an lah gitu ya. 1 meter 1000 gitu ya. Ya lumayan gitu ya 1 meter 1000. Nah ini ada beberapa keterbatasan dan keutamaannya gitu ya. Kalau lihat menggunakan kabel keterbatasannya yaitu adalah ada yang namanya semakin panjang sinyal listrik, semakin lemah sinyal yang didapat. Gitu ya. Ya. Ini hukum ya, ada hukum gitu ya. Ada hukuman ada hukum aturan gitu ya. Jadi kalau kabelnya kecil gitu ya, kalian colokin ke listrik, kemudian panjangnya berapa ratus meter gitu ya. Tentunya yang dihantarkan, yang dikirimkan gitu ya, itu sinyalnya atau arus listriknya itu pasti lemah gitu ya. Contoh yang paling sederhana adalah kalau kalian melihat sutet gitu ya. Sutet itu kan kabelnya nggak kecil gitu ya. Kabelnya gede-gede gitu ya. Makanya untuk bisa mengirimkan arus listrik berapa kilo gitu ya. Itu kan gede juga gitu ya modelnya. Nah, ada juga ya bahwa yang namanya eh apa gangguan ya, gangguan ya. Di mana gangguannya yaitu adalah bisa dibilang distorsi ya, ya. Atau ada yang namanya elektromagnetik interferensi ya modelnya. Sama kayak besi gitu ya. Modelnya kemudian apa bisa dibilang juga ada yang namanya radio frekuensi interferensi gitu ya. Contoh yang paling eh, sederhana adalah ya kalau kita nyalain radio atau kita punya radio gitu ya dengan channel yang sama gitu ya. Nah, itu ya bisa eh, suaranya kan bentrok gitu ya model. Kemudian keutamaannya ya ini ya ini ya bisa dibilang apa ya ketaatan ya terhadap batasan panjang kabel. Nah, gitu ya. Ini apa digunakan untuk mengurangi yang namanya ya resiko. Ya, biasanya kan kalau kabel LAN itu ya itu paling paling mentok itu 100 meter gitu ya. Tapi orang umumnya ya, jarang sekali menggunakan kabel gitu ya. Itu di pol mentokan sampai 100 meter. Jarang sekali. Paling pol mentok-mentok sekitar 90 gitu ya. Atau 70 gitu ya. Mentoknya seperti itu. Jarang sekali orang dipolin mentok sampai 100 meter ini. Ya, modelnya. Oke, nah ini adalah kabel Cooper yang nanti kita akan praktekkan. Ya, nanti mungkin minggu depan atau pertemuan selanjutnya, ya kita praktekkan untuk model crimping, ya crimping nanti yang eh, teman-teman yang dari TKJ nanti silakan dibantu, ya modelnya.
Nah, kalau di jaringan ini ada yang namanya kabel UTP, ada kabel STP, ya, ada yang namanya kabel koaksial, ya. Kabel koaksial itu banyak sekali digunakan ya. Ya, kabel koaksial itu. Ya. Contohnya ya kayak kabel antena TV gitu ya. Nah, itu kalau kalian nggak yakin gitu ya, kabel koaksial ya silakan di rumah atau di kos-kosan kalau ada kabel antena TV silakan dipotong ya. Tapi jangan saya yang nyuruh gitu ya. Ya. Nah, lihat apakah kayak gini bentuknya. Ya, ada pelindungnya, ini pelindungnya. Ya, ini pelindungnya juga. Ini kabel kedua, ini kabel utama gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, nah kabel UTP ya. Ya, ini eh, kalau kita lihat di sini ya ataupun karakteristiknya yaitu lapisan jaket luar melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Nah, ini ya. Jadi ini kabelnya, sorry, pelindungnya gitu ya. Kabel pelindung kabel ya. Kalau tweet pairnya ini ya, ini modelnya. Kabel utamanya ya ini kabel utama. Ya, modelnya ini. Ini biasanya kecil gitu ya. Sangat kecil sekali ya modelnya. Kemudian kabel STP ya. Nah, ini kabelnya bisa dibilang eh, lebih mahal ya, lebih mahal dari kabel UTP, kemudian dari proses apa? Ketebalannya juga lebih tebal kabel STP, kemudian dari sisi pelindungnya juga banyak gitu ya. Beda dengan apa? Kabel UTP tadi ya. Ini pelindung luarnya ya. Ini pelindung lagi ya supaya tidak apa namanya terjadi noise ya modelnya. Ini juga pelindungnya. Kemudian ini juga untuk warnanya ya pelindungnya. Nah, kabel utamanya adalah ini gitu ya. Nah, ini untuk kabel koaksial ya kurang lebih seperti ini ya. Ada pelindungnya, ini kabel apa serabutnya gitu ya atau kabel kedua. Kemudian yang ini adalah pelindungnya ya, pelindung bisa dibilang apa ya kayak model styrofoam gitu ya, plastik gitu ya. Modelnya ini tembaga. Nah, ini kabel utamanya. Untuk konektor ya ini ya model-modelnya ini ada BNC, kemudian N tipe, F tipe, tapi yang umum itu biasanya adalah BNC ya. BNC ini biasanya digunakan untuk konektornya itu CCTV biasanya ya, CCTV, parabola gitu ya. Modelnya. Oke. Nah, kabel UTP ya. Kabel UTP tentunya sebenarnya sama sih kabel UTP STP ya. Memiliki 4 pasang. Nanti kita akan praktekkan mungkin TI 1B atau 1A ya. Untuk besok ada mata kuliah lagi ya. Nanti kita praktek. Sebentar, saya cek dulu. Jadwalnya hari Rabu ya. Oh, 1B ya, 1B. Nah, nanti yang 1B nanti nggak usah ke ruangan berapa? 605 ya. Langsung ke ruangan Panyoman ya, ke ruang maintenance yang di bawah ya. Nanti kita praktek yang namanya crimping. Nah, gitu ya modelnya. Nah, untuk kabelnya standarnya ya sama ya. Kalau dilihat perbedaannya ini ya. Untuk standar kabel UTP, nah ini yang
biasa umumnya gitu ya. TV atau STP ya. Modelnya kurang lebih seperti ini ya. Ada dalam kategori, untuk kategorinya yaitu kategori Cat 3, tapi kayaknya untuk Cat 3 sudah jarang ya, sudah jarang yang masih ada itu Cat 5 sama Cat 5E ya. Yang lumayan mahal yaitu adalah Cat 6. Nanti kita lihat ya. Mungkin di lab nanti apa di ruang maintenance nanti ada masih mudah-mudahan masih ada kabel Cat 6 ya. Itu jauh lebih tebal ya, jauh lebih tebal untuk pelindungnya ini ya modelnya. Untuk kabel utamanya juga lebih lebih gede gitu ya modelnya. Oke, nah ini untuk konektornya ya. Konektor RJ45 ya. Nanti untuk pemasangan ya kalian harus memperhatikan ya jangan sampai ada yang keliru, jangan sampai ada yang kebalik gitu ya. Ini konektor RJ45 ya. Ini model yang buatan pabrik. Nah, ada ya yang buatan pabrik rapih ya. Modelnya beda dengan buatan manusia. Kalau buatan manusia ya kurang lebih seperti ini. Ya, modelnya ini ya. Ini nanti untuk prakteknya ya, jangan sampai seperti ini ya. Yang bagus adalah yang seperti ini modelnya. Kulit luarnya itu kegencet sampai di dalam sini. Jangan sampai seperti ini. Kalau seperti ini gimana? Ya digoyang-goyang, takutnya ini nanti malah copot gitu. Nanti pas pada saat tes nanti nggak nyala gitu ya modelnya. Nah, ini adalah soket ya, soket RJ45-nya ya. Kalau kalian masuk ke dalam lab yang ada di lab terpadu gitu ya. Di bawahnya gitu ya, di bawah colokan listrik, deket colokan listrik. Nah, ini ada yang model-model kayak gini ya. Nah, ini yang ditanam biasanya. Ya, modelnya nanti tinggal dicolokin kayak gini. Tinggal colok ke sini. Gitu ya. Oke, nah ini aturannya ya. Ya, aturan untuk pemasangannya. Jadi jangan sampai keliru ya. Ingat posisi ujungnya ujung apa ya bisa dibilang ya ujung ininya di belakang gitu ya. Urutannya yang kita pakai yang kita pakai adalah T568B bukan yang A gitu ya. Jadi bisa dibilang putih oranye, kemudian oranye, putih, hijau, kemudian biru. Nah, ini hati-hati ya. Ini biasanya langsung bukan bukan biru langsung hijau gitu ya. Nah, gitu. Tapi di sini ada biru, kemudian putih biru, kemudian hijau, putih coklat dan coklat gitu ya, modelnya. Nah, untuk prosesnya ya nanti ya eh, apa bisa dibilang eh, ada dua model gitu ya. Ada model strike dan model cross. Ya. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa yang namanya strike gitu ya, itu digunakan untuk ya eh, bisa dibilang apa ya mungkin switch gitu ya. Contoh misalnya switch ya, ada switch kemudian PC gitu ya. Nah, itu menggunakan strike gitu ya modelnya. Kemudian kalau cross ya, crossover. Nah, ini bisa dibilang bahwa kalau kita mau connect laptop ke laptop gitu ya, laptop ke komputer, nah gitu ya, atau switch ke switch gitu ya, modelnya bisa dibilang kalau strike itu beda perangkat, gitu ya. Kalau cross sama perangkatnya, nah gitu dah, gitu aja lah, biar nggak pusing-pusing gitu ya. Kalau strike, pokoknya mah eh, apa, beda perangkat.
model. Kemudian ada yang dikhususkan yaitu eh, khusus untuk Cisco ya, ada rollover modelnya. Oke, kabel fiber optik ya. Nah, kabel fiber optik ini lumayan berbeda dengan kabel UTP ya, karena bisa dibilang sekarang kan lagi marak-maraknya gitu ya. Kalau dilihat dari sisi biaya, tentunya lebih mahalan kabel fiber optik, kabel fiber. Tapi hitung-hitungannya sekarang mungkin hampir mirip lah gitu ya. Tapi lumayan agak mahal juga sih gitu ya, modelnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini idealnya untuk beberapa skenario jaringan. Ya, maksudnya gimana? Ya, bisa dibilang eh, apa banyak ya, mau koneksi langsung ke perangkatnya atau jarak jauh gitu ya. Kemudian ini mentransmisikan data ya, bisa dibilang jaraknya lumayan jauh ya. Dan kapasitas bandwidthnya juga bisa ya ditransfer lebih gede, gitu. Nah, kemudian kalau dari gangguan EMI-nya atau RFI-nya ini jauh lebih aman gitu ya, karena dia modelnya bukan tembaga ya, bukan apa apa bisa dibilang bahannya itu dari serat kaca gitu ya, kaca sangat apa ya, ya bisa dibilang kaca lah gitu ya, serat-serat kaca gitu ya modelnya. Jadi nanti nanti kita akan praktekkan juga ya. Jadi selain kita praktek kabel pengkabelan atau crimping, kita juga praktek menyambung kabel fiber optik. Nah, gitu ya. Untuk kabel fiber optik, saya minta nanti jangan mainan, dalam artian jangan dibercandain gitu ya, karena sangat sangat lumayan sangat berbahaya. Ya, jadi harus hati-hati. Yang ditakutkan adalah ketika kasanya pecah, gitu ya. Karena itu kalau pecah, modelnya kayak bedak, gitu ya. Jadi ketika dioles di tangan, ya bisa masuk ke pembuluh darah, gitu ya. Nah, untuk testernya, apakah nyambung atau enggak, ya gampang, tinggal disorot saja, gitu ya. Sorot menggunakan cahaya. Alatnya pun juga berbeda, ya. Di Polindra sudah ada semuanya ya. Oh, nyambung kabel, tes kabel fiber optik juga sudah ada ya. Kalau untuk nyambung namanya splicer gitu ya. Namanya. Oke, nah untuk kabel fiber optik ya, ini ada dua model. Ya. Yang pertama yaitu adalah single mode, kemudian yang kedua adalah multi mode. Bedanya apa? Ya, bedanya kalau single mode ini dari sisi pantulan cahaya gitu ya, atau proses pengiriman cahayanya itu udah lurus ya. Nah, beda dengan yang namanya multimode. Kalau multimode ini zigzag gitu ya. Ya, ya. Kalau single mode ya itu lurus model. Nah, biasanya kalau single mode ini biasanya digunakan untuk yang lumayan jaraknya lumayan jauh gitu ya. Sangat jauh sekali. Bisa dibilang ya bisa ya dari Jakarta ke Indramayu bisa gitu itu langsung ya modelnya. Kemudian kalau yang multimode ya jaraknya nggak terlalu jauh-jauh amat gitu ya. Bisa dari antar gedung gitu juga bisa gitu ya. Modelnya. Oke, nah kalau kita berbicara mengenai kabel fiber optik ya tentunya ada apa model jenisnya gitu ya. Yang umum di pasaran atau yang biasa sering dipakai di di kalangan ya pengusaha-pengusaha lah gitu ya. Ada yang namanya Enterprise Network, ada yang namanya Fiber to the Home atau FTTH, ada Long Haul Network, ada Submarine Network ya. Nah, Enterprise Network ini digunakan untuk
ya yang bisa dibilang pemasangan kabel backbone dan interkoneksi perangkat infrastruktur gitu ya. Nah, ini biasanya kalau yang kecil-kecil gitu ya, yang warna kuning gitu ya. Nanti kita lihat ya, kita contohkan. Nanti di praktek juga ada ya. Biasanya yang umum kalau kalian langganan internet itu biasanya di rumah ada nih ya, ada enterprise network gitu ya. Ya. Kemudian ada yang namanya fiber to the home atau FTTH. Nah, ini banyak sekali ya sekarang ya. IndiHome, Bisnet gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Cimanuknet ataupun yang lain gitu ya. Ya. Atau Cupliknet gitu ya. Nah, ya. Ini sudah menggunakan kabel FTTH. Kemudian ada yang namanya long haul network. Nah, ini biasanya digunakan untuk penghubung antar kota ya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya yang ada di jalan-jalan itu ya, yang ditanam gitu ya. Yang ditanam yang biasanya ada yang pelindungnya warna kuning, warna hijau gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga kabel yang digunakan untuk bawah tanah laut ya, yang kemarin ya katanya apa kabel koneksi internetnya digigit ikan hiu gitu ya. Nah, gitu ya. Modelnya ada ya, ini digunain ya model-modelnya. Oke, untuk konektornya ini ya di Polindra kayaknya ada ya. Di Polindra ada di ruangan TIK ya. Ya, modelnya. Nah, ini yang kita pakai nanti ya. SC konektor untuk LC juga ada ya. Model-model seperti ini. Ya, ada apa? Multimode patch score. Nah, ini ya yang apa? Single mode dan multi mode gitu ya. Ini multi mode, kemudian ini single mode ya modelnya LC. Nah, kalau kita bandingkan gitu ya kabel UTP dengan kabel fiber optik tentunya ya dari sisi bandwidth itu paling pol mentok berapa sekitar 10 giga gitu ya. Tapi kalau kabel itu sudah sampai 100 gigabyte per second gitu ya modelnya. Jaraknya, nah tentunya kalau kabel UTP mentoknya cuma hanya 100 meter ya, 100 meter. Eh, tapi di lapangan jarang sekali orang menerapkan 100 meter. Kalau fiber optik itu bisa sampai 100 meter berarti berapa tuh sekitar sekilo lebih 100 kilo ya 100 meter 1 kilo lebih gitu ya. Untuk kekebalan ya lumayan ya. Oke, fiber optik ya. Gangguan listrik juga gitu ya. Nah, tentunya untuk biaya ya lebih mahal ya, lebih mahal dari kabel UTP ya. Ya. Untuk instalasi eh, tentunya juga lebih 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 high gitu ya modelnya untuk pengamanannya juga ya. Karena ya kemudian ada media wireless ya. Selain tadi kita membahas media kabel ya tentunya dalam media koneksi juga ada yang namanya wireless gitu ya. Nah, radio ya. Nah, ini ada beberapa batasan yang namanya wireless. Tentunya ada coverage area ya, di mana eh, apa namanya proses pengirimannya gitu, yang bisa dibilang eh, signifikan gitu. Ini biasanya dipengaruhi oleh karakteristik dari lokasi penempatan. Contohnya gimana? Ya, kayak kalau kita masuk ke lift kan ya, biasanya wifi-nya, hotspotnya gitu ya, sinyalnya berkurang gitu ya, atau bahan-bahan
yang mengandung tembaga atau mengandung besi gitu ya modelnya. Kemudian ada interference ya. Ya, biasanya maksudnya gimana? Nah, ini ada gangguan atau rentan terhadap gangguan ya. Contohnya gimana? Contoh nanti kalau mau coba gitu ya. Nanti satu kelas ya. Di dalam satu kelas itu kan punya HP ya. Nah, silakan aktifkan semuanya hotspotnya gitu ya modelnya. Nanti banyak sekali gangguan gitu ya. Ya sama ya. Kayak kita punya radio, saya punya radio nih di frekuensi 700. Kemudian ada radio lagi ya di frekuensi 700 gitu. Nah, yang dengerin kan bingung ini. Ya, pasti suaranya apa? Suaranya nyambung semuanya gitu ya. Kemudian ada security. Nah, balik lagi gitu ya. Yang namanya koneksi beda ya. Kalau kabel kan sebenarnya tinggal colok nyambung gitu ya. Sama begitu juga WiFi juga gitu. Tinggal connect langsung nyambung. Bedanya apa gitu ya? Ya, supaya lebih aman gitu ya. Maka dibuatlah yang namanya password atau security untuk SSH-nya gitu. Jadi jangan sampai orang tinggal colok nyambung gitu ya. Ya. Nah, pengamanan di dalam media wireless ya ada yang namanya hotspot atau password gitu ya. Supaya apa? Supaya membatasi ya perangkat yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian ada yang namanya share medium. Ya, WLAN beroperasi dalam setengah duplek. Ya, ada duplek, ada hal duplek, ada full duplek. Ya. Nah, kalau duplek gimana? Yang berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima sekaligus. Ya. Berarti dia cuma hanya mengirim saja gitu ya. Atau menerima saja ya, modelnya. Atau ada juga yang namanya bisa mengirim dan menangkapnya. Contohnya gimana ya hotspotnya laptopnya. Gitu. Ya, itu kan bisa menerima tuh. Ada juga yang bisa mengirimkan hotspotan gitu ya. Modelnya. Nah, ini untuk tipe-tipe wireless gitu ya. Tentunya balik lagi sama ya. Tadi kan ada pengkoden sinyal ya. Tentunya ada frekuensi, tapi kita tidak bahas frekuensi yang detail di wireless kan ada yang 2,4, ada yang 5,8 gitu ya. Ada juga yang 900 MHz gitu ya. Nah, itu enggak kita nggak akan bahas ya modelnya. Untuk standar wireless kurang lebih ini ada WiFi, ada IEEE, ada juga Bluetooth ya. Ingat ya di sini Bluetooth itu adalah bagian dari wireless gitu ya modelnya. Ada WiMAX, ada Zigbee gitu ya modelnya. Oke, nah yang saya sebutkan tadi ada yang cuman menerima ya, ada yang memancarkan gitu ya. Nah, model. Nah, di sini ya ada yang namanya wireless access point. Ya, ini dikonsentrasikan sinyal nirkabel dari pengguna dan sambungan ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga. Ya. Berarti apa? Dia cuman hanya mentransfer gitu ya, tidak bisa menangkap ya, modelnya. Kalau wireless NIC adapter ya, memberikan kemampuan komunikasi nirkabel. Ya, berarti apa? Ya, bisa ditangkap gitu ya modelnya. Oke, mungkin itu saja ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Kalau media wireless kita nggak bahas secara detail ya. Kita cuman hanya bahas eh, media perangkatnya saja, perantaranya gitu. Tentunya Pak ada kabel, ada wireless gitu ya.
Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita absen dulu. Barangkali ada yang belum saya absen. Dari kelas RPL 1A, saya absen lagi. Ya, Baihaqi, ada Baihaqi? Nggak ada ya? Hadir, Pak. Bayangin hadir, Pak. Hadir, oke. Ya. Ahmad Yasin? Nggak ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Alesia? Nggak ada? Ananda Salsabila? Hadir, Pak. Oke. Fadilah? Pak. Indra? Hadir Pak Indra. Hairul? Hadir Pak. Hairul Pak. Ikut sama Indra Pak ngezoomnya tadi Oke. HP-nya. Muhammad Buat. Hadid? Hadir, Pak. Muhammad Ikro? Muhammad Ikro. Ikro nggak ada Ikro? Ada, Pak. Hadir, Pak. Oke. Terus file Nazif. Hadir Pak. Hadir Pak. Wusto? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ada lagi yang belum? Eka udah belum Pak? Eka Dava. Nggak tahu. Dicek aja coba di e-learningnya. Pak, bintang RPL 1A, Pak. Belum. Siapa? Bintang Buyut. Hah? Bintang Rizky. NIM-nya berapa? 2305007. 007. Sudah 007. Oke, Pak. Bintang Terima kasih. Buyut. Oke, yang RPL 1B ya. Anissa ada? Ada, Pak. Oke, Marisa? Ada Pak hadir. Oke, terus udah ya. Ada lagi kelas P? Nggak ada ya? Oke, Robi Pak, sudah belum Pak Robi? coba dicek di e-learning apakah ada? Apakah sudah saya absen? Oke, kalau sudah, Sudah Pak, sudah. silakan kameranya di-on-kan dulu ya. Kita foto sesi dulu. Ya, silakan kalau yang mau di-on-kan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini ada 2 kali ya. Sudah semuanya di-on-kan semuanya? Udah Pak. Senyum. Nah, boleh. Silakan. Yang baru mandi boleh ya. Make upan. Belum mandi Pak? Mantap Bos. Mandi deh, belum mandi. Dede, kamu sama siapa, Dek? Oke ya, saya screenshot. Silakan pakai gaya tahan. Ini yang mana? Iya. Satu, dua, tiga. Silakan tahan dulu. Sini aja, dari sini aja. Satu lagi. Dek nyanyi deh. Silakan. Mau. 1, 2, 3. Dan mana dan konsernya dan? Mana, Pak? Dede adus Dede. Itu siapa cantik banget. Bro. Dede. Bahaya, Dede. Bahaya, Dede. Bisa banget. Oke ya, saya tutup. Itu deh. Saya tutup dulu pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya bisa hadir. Ya Bapak, makasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali yang mau nyumbang suara nyanyi. Dan Yang mau out silakan boleh.
Paki, durung adus paki. Dia takut dia tuh takut sama kita tuh. Salting dia tuh, bukan takut. Gimana dan kabarnya dan? Ada mirror kabel. Kasih nih. Itu Guntur leles banget sih. Habis kerapasan ya? Habis mandi, Pak. Itu kakak Hamdanya gini-gini. Kakak Gitu saya. Ini ada anak kembar. Kakak Hamdan. Taurat. Untuk Bocil. ngasih fotonya saya kirimkan Iya. ke Awas dibawa sampai Pascal. mbaknya ya. Silakan Baik, Pak. Iya, Bapak. Kakak Robi, Kakak Robi. Baju orange siapa? Ini gimana? Ada yang mau nyanyi nggak? Tidak. Kalau ada saya tutup. Baju orange, Pak.